Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Airin Purwito. Mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berjumpa karena kami sehat. Itu semua karena kemurahan-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Allah yang luar biasa. Kami siap Tuhan untuk berbicara. Engkau yang mengurapi anak-Mu Airin Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Akan menjadi berkat bagi banyak anak-anak-Mu di sana. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau bicara tentang Engkaulah gembala yang baik. Dikatakan jelas dari Tuhan Yesus, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Hidup kita hanya sementara. Artinya kita harus pulang. Jadi kata Tuhan bilang bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Jadi satu hari kita harus pulang. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita ini harus kembali kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, kita harus tahu bahwa tubuh jiwa kita akan kembali ke tanah, ke kuburan. Tapi roh ini harus kembali kepada Allah Bapa di surga. Dan agar roh kita dapat sampai ke surga, maka perlu dibawa oleh pribadi yang pernah ke surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah bolak-balik dari surga turun, habis turun balik lagi ke surga. Jadi kita jangan salah, untuk supaya kita tidak tersesat, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak akan tersesat. Itu pasti. Karena itu janji Allah. Dan janji Allah adalah ya dan amin. Begitu juga dengan kita akan dibawa pulang oleh gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Dan tempatnya itu banyak sekali. Surgawi yang begitu aman dan nyaman menurut kitab suci. Karena tugas gembala, pembimbing rohani, sungguh-sungguh sangat berat. Karena harus menjadi gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Amsal 15 ayat 3 dikatakan dengan jelas bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Satu bukti mata Tuhan ada di mana-mana, ada di segala tempat, dan Dia bahkan mengawasi orang baik dan orang yang buruk. Jadi kita belajar jadi orang baik karena Tuhan melihat, Tuhan mengawasinya. Yesaya 27 ayat 3. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Saudaraku yang terkasih, kita dijaga oleh Tuhan. Siang malam kita dijaga luar biasa. Luar biasa. Ternyata kita punya gembala yang menjaga kita pagi, siang, dan malam. Tuhan kita sangat mengasihi kita dan bahkan selalu mengawasi kita serta menjaga kita. Tapi begitu juga kalau kita melakukan dosa, kesalahan, berbohong, menipu, Tuhan juga melihat semuanya. Gembala kita tahu sepenuhnya tentang kehidupan kita. Tahu sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia melihat apa yang sedang kita kerjakan.
kita mau hidup baik, saatnya kita mau hidup baik, mau hidup buruk, Dia juga tahu segalanya. Dan dalam Yesaya 27 ayat 3 yang tadi kita dengarkan, Tuhan katakan dengan jelas, "Aku Tuhan penjagamu." Dan inilah ciri-ciri gembala yang selalu menjaga dan mengawasinya. Karena gembala juga bertanggung jawab atas nyawa domba-dombanya. Artinya Tuhan bertanggung jawab loh atas nyawa kita. Tuhan Yesus sangat menjaga nyawa kita. Amos 3 ayat 12a. Beginilah firman Tuhan berkata, "Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa, seperti domba yang dimakan oleh singa." Gembala harus berjuang melepaskan domba itu dari mulut singa. Saudaraku yang terkasih, gembala itu berjuang untuk melepaskan kita dari mara bahaya dan malapetaka. Sangat jelas. Contohnya seperti Daud dan Goliat. Goliat adalah seorang prajurit yang terlatih, dan di seluruh orang Filistin tidak ada yang dapat mengalahkan Goliat. Tidak ada yang berani dengan Goliat karena dia sudah sangat terlatih. Tapi Daud adalah gembala yang bertanggung jawab. Ia sanggup mengalahkan Goliat dengan menggunakan ketapel. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," jadi Daud yang adalah seorang gembala yang sudah biasa berperang, bertempur dengan beruang, harimau. Jadi gembala yang baik, selalu bertarung, selalu melawan, selalu berperang untuk domba-dombanya yang dari singa dan beruang. Kita percaya kalau petinju bertarung untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk kantong sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik selalu berjuang supaya domba-dombanya selamat. Perjuangan Tuhan luar biasa. Kita harus mengetahui, kita harus tahu perjuangan Tuhan, rindu umat-umatnya diselamatkan. Tuhan mengatakan Dia adalah pintu. Nah, ini kita harus tahu, kita harus ngerti bahwa Tuhan adalah pintu. Yohanes 10 ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Oleh sebab itu, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu." Jadi domba atau kita semua kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga harus lewat pintu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas Tuhan mengingatkan kepada kita. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, "Akulah pintu satu-satunya. Tidak ada satupun yang dapat lewat tanpa melalui aku." Jelas. Tanpa melalui Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa lewat. Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh Tuhan beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi melalui Tuhan Yesus kita beroleh jalan masuk. Ibrani 10 ayat 20 sampai 21. Membuka jalan yang baru
dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam yang besar sebagai kepala rumah Allah. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Tuhan berulang kali mengingatkan kepada kita, domba-dombanya, umat-umatnya. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus katakan, jika masuk melalui aku, maka kau akan aman, kau akan nyaman, kau akan selamat. Karena itu, Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu yang terjadi hari-hari ini, ya. Apa itu gembala? Kita harus tahu apa itu gembala. Seorang upahan yang ada di pikiran hanya upah. Tidak peduli ada musuh-musuh, ya, yang penting cien, yang penting uang. Dia tidak peduli domba-dombanya. Maka Zakaria 11 ayat 17, celakalah gembalaku yang hadir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Hati-hati menjadi gembala yang tidak bertanggung jawab. Mata kanannya akan menjadi pudar, ya, matanya juga akan kering. Anda dan saya dipercaya untuk mengembalakan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai tidak mengindahkan mereka, tidak menolong mereka, tidak menjaga mereka. Jangan sampai seperti itu. Karena gembala yang sejati, dia mau mati, dia mau sangat menderita untuk dombanya. Contoh nih, Nabi Musa, ia mengembalakan banyak sekali orang. Dari satu yang hilang, dia mencari dombanya sampai ketemu, sampai diketemukan. Pilihan di tangan kita. Free will kata Tuhan. Ya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi gembala yang baik atau gembala yang cuek, gembala yang buruk? Pilihan. Mari saudaraku yang terkasih, kita harus menjadi gembala yang baik. Dikatakan Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia menjaga, membuka pintu domba-domba, mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi Tuhan tahu persis setiap nama-nama domba-dombanya. Jadi tahu, oh ini nama Airin, itu nama suami saya, nama anak-anak saya, cucu-cucu saya, semua tahu. Jadi gembala yang baik mengenal domba-dombanya sesuai dengan namanya. Puji Tuhan, ya, nama kita dikenal sekali oleh Tuhan Yesus. Praise the Lord. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Karena firman adalah peraturan dari Tuhan. Jadi kita percaya. Banyak orang yang melayani Tuhan. Banyak orang melayani dengan menyembuhkan banyak orang. Tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Tuhan gak tahu kita. Karena tidak menjadi pelaku firman yang baik. Suam-suam kuku hidupnya,
Walaupun dia jadi gembala, itu tidak boleh. Tuhan tidak akan mengenal kita, saudaraku yang terkasih. Walaupun kita udah capek-capek pelayanan ke sana kemari bahkan sampai malam, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Ini adalah rahasia dari mengenal Tuhan Yesus. Pertama, kita harus mengenal Dia melalui baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, belajar pendalaman Alkitab, PA, bangun tidur, baca firman, berdoa. Walaupun pada saat membaca kita tidak mengerti, walaupun tidak mengerti, tetapi harus tetap dibaca dan dibaca. Saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya supaya Yesus tetap menjadi gembala saudara dan saya? Bagaimana? Pegang Tuhan Yesus dengan iman yang teguh. Pegang Dia dengan iman yang teguh. Dan kita percaya iman yang teguh itu yang menyelamatkan kita. Karena kita punya gembala yang luar biasa. Tujuan gembala hanya satu. Gembala yang baik membuat hidup domba-dombanya sampai ke kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Engkau sungguh sudah menguatkan kami. Engkaulah satu-satunya jalan, pintu. Engkaulah gembala. Engkaulah yang mengurapi kami. Engkaulah gembala yang baik. Tuntunlah kami supaya kami tidak tersesat ya Tuhan. Karena kami tahu hanya satu-satunya pribadi yang naik turun kerajaan surga. Kami tidak mau tersesat Tuhan. Kau berkati kami, semua anak-anak-Mu. Karena kami percaya sampai kami dapat masuk ke dalam pintu itu. Sampai kami masuk ke dalam pintu itu. Ketika kami dijemput oleh Tuhan. Yang diingat orang bukan kekayaan kita. Bukan karena kita cantik atau cakep. Bukan. Tapi yang diingat orang adalah ketika dia rendah hati. Dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.